belum lama dijodohkan, betina ngangkut sarang langsung mau nelur di dalam glodok. Dalam video kali ini ada beberapa mungkin yang bisa saya bagikan tentang beternak murai batu di kandang minimalis. Pejantannya di luar, 1 minggu dijodohkan, betinanya nelur di dalam glodok. Itu sarangnya, dan tuh dia kaget ketika kita video keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Agen Burung Tulungagung. Semoga teman-teman sehat selalu. Dalam video kali ini coba ngupdate perkembangan jodohan yang kita jodohkan beberapa waktu yang lalu. Untuk teman-teman yang pengen lihat videonya, cek atau baru gabung, cek di video sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat. Atau teman-teman yang pengen iklan ya, sebentar ya, yang pengen cari vitamin atau obat-obatan burung, cek di deskripsi ada linknya, teman-teman langsung aja WA admin. Oke, yang pertama ya, menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Om Sis, gimana sih kalau burungnya baru dijodohin ternyata udah langsung nelur kayak gitu, jadi sebelum kawin nelur kayak gitu. Nah, di sini di depan ini adalah jodohan murai batu ya, yang kita jodohkan beberapa waktu yang lalu atau penjodohan singkat. Si betina perkiraan masuk glodok terus mau nelur, apalagi dia udah kayak ngandung mendol-mendol kayak gitu teman-teman, kayak ngembang kayak gitu. Ini kasusnya sama ya, jadi banyak sekali cara jodohin yang saya lakukan. Yang pertama, betinanya kita kasih full bedding, kita masukkan kandang dulu. Setelah dia di kandang ngangkut sarang, pejantannya yang berai kita masukin. Nah, ketika kita masukin jantan yang berai, kemungkinan burung tersebut 50% kawin, 50% belum kawin karena perkenalan terlalu singkat. Nah, di sini apa yang kita lakukan ketika si betina nelur duluan? Nah, ya namanya perdana, si betinanya juga tuh lihat cepresnya masih cepres putih ya, masih pastol. Ini saya biarkan dulu buat latihan, buat mengasah naluri keibuan si burung tersebut. Jadi kita biarkan aja. Kalau misalkan nanti netas, sempat kawin sebelumnya atau netas, ini rezeki, alhamdulillah kita rawat. Tetapi kalau misalkan diperkirakan dia nggak netas, paling tidak minimal si betina tersebut sudah belajar mengeram, sudah belajar ngangkut sarang pertama kali kayak gitu. Nah, di sini ketika betina ngeram atau belajar ngangkut sarang sampai ngeram, ini biasanya si pejantan juga mengawasi. Jadi dia apa ya teman-teman ya, jodoh mempunyai naluri seorang, bukan seorang ya, punya naluri kebapaan ya, mungkin seperti itu. Jadi ketika betinanya ngeram nih untuk burung yang belum begitu berahi jantannya, itu biasanya ketika betinanya ngeram, jantannya akan gacor. Jadi kalau dia nggak ada temannya karena betinanya di dalam glodok, biasanya dia akan gacor untuk jantannya. Nah, gacor ini ketika betinanya ada manfaatnya, ketika betinanya nanti setelah selesai ngeram, dia birahi, biasanya dia langsung kawin-kawin kayak gitu. Jadi makanya banyak sekali teman-teman, Om bagaimana kalau kita lepas dulu, karena belum tentu ngisi, ini ngisi apa enggak. Kalau masalah ngisi enggak ngisi sebetulnya itu tergantung keberuntungan kita, tapi yang jelas kita biarkan aja. Kalau di sini kita biarkan sambil keduanya benar-benar akur dan keduanya nanti menata birahinya bersama-sama setelah ngeram tadi. Nah, tentang pemberian sarang, nah di sini seperti teman-teman lihat, sisa sarang masih tertinggal yang besar-besar. Kalau saya kasih sarang kecil, biasanya dia langsung diangkut lagi kayak gitu. Nah, di sini pemberian sarang biasanya saya lakukan secukupnya. Secukupnya. Kenapa demikian? Ada sebagian kecil burung
dia itu pengennya ngangkut sarang terus. Makanya ada beberapa kasus, Sis, udah penuh gowoknya kok tetap dia ngangkut sarang kayak gitu. Nah, kalau disediakan sarang, ada tuh yang burung betina saking rajinnya, dia ngangkut sarang terus. Makanya kita kasih secukupnya. Jadi ketika secukupnya itu seberapa ya, glodoknya udah terisi dan udah sarangnya itu udah udah bulat ya, kelihatan apa enggak ya, udah bulat seperti itu. Ini pemberian sarang kita sudahi. Nah, seperti video ini betinanya ketika dia udah bulat banget dan di bawah ada sarang, dia tetap ngambil sarang untuk diangkut di atas. Nah, itu tadi ya. Jadi apalagi untuk pastol seperti ini atau betina muda, memang dia masih coba-coba atau latihan mengasah naluri keibuannya. Jadi dia coba primpen ketika ada sarang dibawa masuk kayak gitu. Makanya itulah pentingnya ketika kita jatah sarang tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman ya, sampai full kayak gitu. Apalagi ini bahayanya ketika burungnya nelur, keibuannya tetap tinggi, dia suka ngangkut sarang terus, terlalu rajin ngangkut sarang, biasanya telurnya itu ketindis, kekurukan istilah Jawanya, istilah bahasa Indonesia mungkin ya ketindis sarang tadi teman-teman. Makanya ada kasus, loh telurnya kok nggak ada, ternyata di bawah sarang banget. Karena ketika udah ngangkut sarang, si betina itu tetap, ketika udah nelur, betina tersebut tetap ngangkut sarang. Selanjutnya untuk memberikan burung tersebut, ini gampang sekali. Kalau sebelumnya gacor, misalkan betinanya ada kasus tuh, betinanya nelur, ngeram, jantannya kurang birahi. Itu bisa teman-teman coba lakukan pengecesan. Nah, pengecesan dengan burung ya kita taruh di luarnya ya, burung muda yang gacor kayak gitu, biasanya jantannya akan emosi dan mendongkrak birahinya. Jadi setelah jantannya terdongkrak birahi, ini biasanya kita atau saya lakukan penghentian untuk pengecesan. Jadi kalau dia belum begitu birahi, kalau dia udah jodoh, betinanya nelur, mungkin seperti itu ya. Kalau pejantannya belum birahi, ya kita lakukan pengecesan seperti itu. Tapi ingat, ketika burung udah benar-benar jodoh, udah benar-benar ngisi, jangan sampai lakukan pengecesan itu. Karena ya saking birahinya, biasanya bisa dia ngajak kawin lagi ketika betina ngeram, ataupun kemungkinan buruknya itu telurnya bisa dibuang, seperti itu. Jadi itu tadi salah satu cara untuk memberahikan burung. Jadi kalau betinanya udah nelur ya jantannya belum berahi, kita ces saja 2 hari sekali. Setiap hari bisa kita lakukan pengecesan, tapi bentar-bentar aja. Tapi kalau kita rasa udah berahi, dia udah gedek-gedek, kelihatan ya kelihatan berahinya lah kayak gitu, gacor lah paling enggak, atau ngeplong-ngeplong atau mau narung. Ingat, pengecesan harus segera dihentikan supaya nggak terlalu kebrahen kayak gitu. Itu untuk men-set biar burungnya berahi dan nanti bisa kawin-kawin seperti itu. Di sini ada kelebihan kita memiliki banyak materi. Jadi kalau teman-teman misalkan tuh pengen nangkar, modalnya banyak tapi pengen yang pendek-pendek dulu, ya cari aja banyak materi, nanti penjodohan bisa kita lakukan, kita lukir-lukir. Jadi kalau dengan A nggak cocok, kita lakukan dengan B. Misalkan si galak dengan galak, mungkin antisipasi KDRT-nya sedikit. Si yang enak dengan yang enak, mungkin seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi video singkat teman-teman tentang update penjodohan burung ini. Jadi sebetulnya kalau kita sering lakukan karena hobi, itu gampang sekali ya. Jadi semangat belajar dan terus mengupdate kekurangannya ya. Jadi setiap hari itu pasti ada hal yang baru seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga teman-teman yang belum punya burung murai batu segera dapat rezeki dan bisa memiliki. Yang belum nangkar, pengen nangkar, segera punya tangkaran. Sekian dulu, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.